إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Ukhuwah rahimakumullah. Puji dan syukur mari sama-sama kita haturkan panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Di kesempatan kali ini, alhamdulillah, Allah masih menitipkan kepada kita nikmat sehat walafiat, waktu juga kesempatan, sehingga kita dimudahkan untuk datang ke masjid ini untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan jemaah sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semaksimal mungkin kita tunaikan apa yang sudah diwajibkan atas diri kita, dan semaksimal mungkin kita tinggalkan apa yang dilarang atas diri kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagaimana diri kita mampu mengelola keinginan kita, mampu mengelola nafsu kita agar kita tidak terjebak dalam perilaku tabdzir maupun israf. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa agama Islam itu melarang tabdzir atau israf, boros dan berlebih-lebihan? Karena memang dampak negatifnya itu sangat besar sekali terhadap diri orang itu dan terhadap lingkungan sekitarnya. Hadirin, ada sebuah kajian yang dilakukan oleh Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam laporan Food Loss and Waste di Indonesia. Kajian ini dilakukan Bappenas yang bekerja sama dengan Waste for Change dan World Research Institute. Tahun 2000 sampai 2019, sampah makanan di Indonesia itu mencapai 115 hingga 184 kg per kapita per tahun. Maksudnya apa? Usia rakyat Indonesia yang produktif itu memproduksi sampah makanan selama 1 tahun, satu orang itu 115 sampai 184 kg. Seandainya sisa makanan tersebut dapat dimanfaatkan, itu akan mencukupi gizi sekitar 61 sampai 125 juta warga Indonesia. Dampak negatifnya luar biasa. Terlebih lagi, dampak lebih lanjut dari sampah sisa makanan tersebut secara ekonomi itu diperkirakan sebesar 213 sampai 551 triliun per tahun. Bayangkan, kalau misalnya rakyat Indonesia mampu mengendalikan diri, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak tabdzir, tidak israf, itu potensi ekonomi dapat diraih dengan sangat luar biasa sekali. Sekarang kita lihat bagaimana ajaran Islam mencermati tentang hal ini. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mewanti-wanti kepada umat Islam, bahkan mengharamkan dan menyamakan tabdzir itu disamakan sebagai teman-temannya syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Wa atidhal qurba haqqahu wal miskin wa binas sabil. Kalau kamu punya uang, punya harta, jangan lupa kamu infakkan kepada kerabat kamu, kamu infakkan kepada orang miskin, kamu infakkan kepada orang yang dalam perjalanan. Infakkan, wala tubadzir tabdzira, dan jangan kamu hambur-hamburkan uang kamu. Kenapa? Innal mubadzirina, sesungguhnya orang yang boros, yang menghambur-hamburkan uang, kanu, mereka itu adalah ikhwanas syayatin, teman-temannya syaitan. Kenapa? Allah menyamakan orang pemboros yang suka tabdzir, israf itu termasuk temannya syaitan, karena dua-duanya itu berlaku zalim. Apa itu zalim? Zalim itu ulama merumuskan, zalim itu adalah wad'u syai'i la fi mahalli, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah menitipkan nikmat uang, nikmat
harta kepada diri kita, kata Allah, uang ini, harta ini gunakan untuk keperluan yang positif. Itu kata Allah. Ketika ada orang menggunakan hartanya bukan untuk kepentingan yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk orang-orang yang zalim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membelanjakan harta itu walaupun semuanya itu bukan juga termasuk kategori tabdzir. Kalau kita lihat dalam sejarah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu seluruh hartanya dihabiskan. Namun area untuk membelanjakannya itu adalah untuk jihad fisabilillah. Itu bukan dikatakan sesuatu yang tabdzir. Akan tetapi walaupun sesuatunya itu kelihatan remeh, namun ketika dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, itu juga dinamakan tabdzir atau israf. Nabi Muhammad mencontohkan, wahai umatku, ketika kamu sedang berwudu, walaupun kamu berwudu itu di laut yang airnya sangat banyak sekali, lalu kamu membasuh lebih dari 3 kali, itu termasuk perbuatan yang tidak baik, termasuk perbuatan yang tabdzir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita ini masih bingung apa perbedaan antara tabdzir, boros, dengan berlebih-lebihan. Ada satu ulama yang merumuskan itu dengan sangat jelas kita pahami, namanya Dr. Mabruk Atiyah. Beliau itu adalah Al-Alim Al-Azhari, salah satu ulama yang ada di Universitas Al-Azhar. Beliau mengatakan, inna hunaka farqan baina tabdzir wal israf. Sesungguhnya ada perbedaan mendasar antara tabdzir, boros, dan israf atau berlebih-lebihan. Bi anna tabdzir, sesungguhnya tabdzir itu adalah sarfu syai'i fi ma la yanbaghi, membelanjakan sesuatu bukan pada hal-hal yang diwajibkan. Kaman yashtari masalan ta'aman wa huwa la ya'kuluhu, sebagaimana orang yang belanja makanan tapi makanannya tidak dimakan. Au syai'an la yahtaju ilaihi, atau membelanjakan sesuatu yang dia sebetulnya tidak membutuhkan. Wa yashtarihi limujarradi anna ma'ahul amwal, mereka membeli, mereka belanja makanan itu karena hanya senang saja, hanya karena punya uang saja, setelah dibeli tidak diapa-apakan. Coba kita renungkan sama-sama. Teknologi yang semakin gampang kita akses, tinggal buka online shopping, hanya karena senang, hanya karena ada diskon besar-besaran dibeli. Setelah dibeli, bungkusannya masih dibungkus, masih ada di lemari, tidak dibuka dan tidak dimanfaatkan. Hati-hati, itu termasuk adalah hal yang dinamakan tabdzir. Apalagi kalau harta itu dibelanjakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah tumpuk-tumpuk dosanya. Sudah dibelanjakan untuk keperluan yang tidak ada perlunya dan haram lagi. Dibelanjakan untuk judi online, mabuk-mabukan dan seterusnya, itu sangat luar biasa sekali dosanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memulai dari hal yang sangat kecil, pendidikan untuk keluarga kita, anak kita. Lampu yang sudah tidak dipakai, kita keluar rumah kita matikan. Karena kalau lampu AC kipas angin kita keluar rumah masih menyala, itu digunakan untuk siapa? Tabdzir namanya. Hati-hati, nanti kita di akhirat itu pasti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan israf? Apa itu definisi israf? Kalau tabdzir itu membelanjakan sesuatu yang tidak dibutuhkan hanya untuk senang-senangan saja, hanya untuk supaya bisa dalam lingkungan sosial bisa seimbang dengan teman-temannya, hanya untuk wah-wahan saja, padahal sebenarnya nggak butuh. Apa dengan israf? Israf itu adalah wa'adhafa anna al-israf syarfu syai'i fima yanbaghi zaidan ala ma yanbaghi. Yang dinamakan israf itu adalah membelanjakan sesuatu namun melebihi dari kebutuhannya. Itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kaman seperti orang yashtari yang membeli ishrina ragib khubz, membeli 20 potong roti.
wa huwa yahtaju ila thalathi arghifatin faqat. Padahal yang dibutuhkan itu hanya 3 roti saja. Coba kita renungkan sama-sama. Betapa banyak kita ini masih sering kali melanggar tentang hal ini. Kita makan, kita minum, butuhnya kita itu sebetulnya hanya 1 gelas kecil, tapi kita pesannya 1 gelas besar. Kita minum separuhnya, setelah itu kita tinggalkan. Itu namanya perbuatan israf. Karena kita butuhnya itu hanya 1/2 gelas saja, tapi kita membelinya itu 1 gelas. Kita mungkin butuhnya itu hanya 1/2 porsi makanan. Kita pesannya 1 porsi makanan, tidak kita habiskan, dibuang. Itu nanti akan ditanyakan oleh Allah kepada kita semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita renungkan sama-sama betapa kita ini masih seringkali keluarga kita terjebak dengan tabdzir dan dengan israf. Pakaian yang kita butuhkan itu berapa, kita belinya berapa. Kendaraan kita butuhnya berapa, kita belinya berapa. Dan seterusnya. Perabotan kita butuhnya berapa, kita belinya berapa. Hati-hati, itu semuanya nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana hadirin yang dirahmati Allah supaya kita bisa menghindari tabdzir atau israf ini? Yang pertama, yuk sama-sama kita tekankan dalam hati kita bahwa tabdzir maupun israf itu adalah perbuatan yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat cerita bagaimana dulu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau mendapati nikmat minum air putih yang sejuk. Air putih yang sejuk. Lalu air putih ini diminum dengan madu. Beliau itu menangis. Apa yang beliau gumamkan dalam hatinya? Ya Allah, aku merasakan nikmat ini luar biasa nikmatnya. Bagaimana nanti aku di akhirat akan mempertanggungjawabkan nikmat ini. Bayangkan, hanya 1 air putih dingin yang ada madunya. Itu mungkin untuk kita sekarang itu adalah nikmat yang remeh-temeh. Tapi bagaimana seorang sahabat Nabi itu melihat yang semacam itu disyukuri dengan hal yang sangat luar biasa. Kita meyakini, kita tanamkan dalam hati kita, ataupun perbuatan kita, proses pembelanjaan harta kita itu nanti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus mampu cerdas, mampu membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Jangan sampai kita terjebak pada keinginan, kita ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu, padahal kita butuhkan. Lalu setelah kita beli, nganggur, kita beli makanan hanya karena viral saja, katanya enak ini dan itu, dibeli banyak. Setelah dibeli, dicicipin 1 sendok, 2 sendok, dianggurkan, ujung-ujungnya dibuang. Nauzubillah min dzalik. Kita harus hati-hati. Kita harus sadar diri, mampu membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Insya Allah dengan kita meyakini bahwa tabdzir itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mampu memanage diri, mengelola diri, mana kebutuhan, mana keinginan, insya Allah kita tidak terjebak dari perbuatan tabdzir maupun israf, sehingga insya Allah finansial keluarga kita aman, lingkungan kita aman, sampah tidak menumpuk di mana-mana. Insya Allah hidup kita akan berkah dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشافينا ومولانا محمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا وأولادنا وتلامذنا وتلميذاتنا وأهلانا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر ومن أهل الضير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة